Oi kawan-kawan, balik lagi sama aku Burhan alias Bastian, gak pakai steel. Apa kabar kawan-kawan? Sehat kan? Harus dong. Oke, seperti biasa aku mau merangkum sebuah alur film City of God. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini menceritakan sisi gelap sebuah kota di negara Brazil, tepatnya di kota Tuhan. Akan banyak sekali karakter dan konflik di film ini. Dan perlu kalian tahu, film ini mendapatkan rating yang fantastis, yakni 8,6. Terserah kalian sudah nonton atau belum. Kalaupun udah nonton, anggap aja belum ya. Dan inilah City of God. Film diawali dengan sepasang sahabat yang sedang berbincang. Ini yang berkulit gelap bernama Rocket, sekaligus pemeran utama film ini, dan temannya yang bernama Ali. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang sedang terlibat kejar-kejaran dengan seekor ayam. Entah motifnya apa, dimana akibat kejadian itu Rocket dan Ali pun ikut terlibat keadaan yang menegangkan. Yang mana ketika Rocket hendak membantu menangkap ayam, Rocket tidak menyadari bahwa posisinya di tengah-tengah tawuran antara gangster dan polisi. Scene pun flashback di mana saat itu Rocket masih bocil. Rocket yang hendak mengambil bola pun dihampiri seekor bocil kematian lainnya yang bernama Lil Dice dan sohibnya Benny. Tiba-tiba datang abang-abangannya Lil Dice bernama Shaggy dan dua sahabatnya bernama Gose dan Clipper. Eu preciso começar por ele. Mereka menamai gengnya dengan nama Trio Tender. Entah apa artinya, aku cek di Google sih, artinya trio lembut. Ternyata tujuan mereka bertiga di situ untuk menanti lewatnya mobil truk Pertamina yang mengangkut banyak sekali tabung LPG. Setelah berhasil membegal, trio Tender dan pasukan bocil kematiannya berkamuflase bermain bola, sehingga polisi pun gagal menangkap mereka. Saat membagi uang hasil rampokan, di mana Lil Dice ikut-ikutan nimbrung dan mengajak Tender Trio buat ngerampok yang lebih besar, yakni sebuah motel yang berada tak jauh dari sana. Meskipun Gose dan Clipper meremehkan saran dari Lil Dice, Shaggy malah membela Lil Dice dan setuju buat merampok motel malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana saat mereka hendak melancarkan aksinya, Shaggy memperingatkan bahwa yang dirampok hanya uang dan barang berharga. Jangan sampai membunuh, dan Lil Dice bertugas mengawasi dari luar. Dan jika ada polisi, Lil Dice disuruh menembak salah satu kaca motel tersebut. Akhirnya Tender Trio pun berhasil masuk ke dalam motel dan menyandra para petugas motel. Dirasa situasi aman, mereka pun memasuki satu persatu kamar motel. Heran, ini motel atau apa sih? Isi kamarnya berkayoan semua. Lagi enak-enak ngambilin barang berharga tamu motel, tiba-tiba karena dirasa situasi udah nggak aman, Tender Trio pun bergegas melarikan diri menggunakan mobil yang dicurinya. Namun, saat di luar motel, mereka tidak melihat Lil Dice dan mereka pikir Lil Dice sudah lari duluan atau ditangkap polisi. Dikarenakan mereka bertiga nggak ada yang bisa nyetir mobil, akhirnya mereka menabrak sebuah warteg milik Shorty. Shorty yang membenci Tender Trio pun langsung menelpon polisi dan memberitahu mereka lari ke hutan.
Uma grana de um hotel. Eu tô sabendo, cara. Eu tô sabendo você passar o rodo nesses caras. Clipper yang kakinya keseleo dan Gose memutuskan bersembunyi di atas pohon hingga pagi dan polisi meninggalkan hutan tersebut. Setelah semalaman diem di atas pohon, Clipper merasa ketakutan dan Clipper pun berniat taubat akan pergi ke gereja lagi. Vida de bicho solto é pra maluco, não pra mim. Porra, cara, voltar pra igreja. Saat Clipper berjalan hendak ke gereja, tiba-tiba ada dua polisi yang siap menangkapnya. Namun, ternyata polisi tersebut mengincar pemuda yang di belakang Clipper. Di mana pemuda tersebut kalau kita perhatikan wajahnya emang mirip sih sama Shaggy. Tapi naas saat si pemuda sudah tewas dan polisi lihat KTP-nya, ternyata mereka salah sasaran. Por que tu faz isso, Renato? Se eu pegar você de novo com merda de dinheiro dos outros, a partir de hoje, vocês vão trabalhar comigo. Di sisi lain, Gose yang pulang ke rumahnya langsung kena marah bapaknya dan menyuruhnya berhenti jadi bandit dan membantu jualan ikan. Scene pun berpindah pada Shaggy yang bersembunyi di rumah temannya, yang mana di situ ada saudara perempuan dari teman Shaggy yang disukai Shaggy. Tanpa basa-basi, Shaggy mengatakan cinta padanya. Namun, keesokan paginya, Shaggy dibuat terkejut, di mana si Bunga mengatakan bahwa semua orang di motel yang Shaggy rampok telah meninggal dunia. Karena merasa Shaggy dan dua temannya tidak membunuh sama sekali, Shaggy marah dan membela dirinya. Namun, Shaggy tak berdaya di hadapan wanita pujaannya. Tô indo embora, Cabelha. Se você quiser, você vem comigo. Scene berpindah pada Gose dan Rocket yang sedang ngider jualan ikan. Tiba-tiba ada seorang mamah-mamah muda menghampiri mereka berdua, berniat membeli ikan-ikannya. Ternyata wanita tersebut adalah istri dari pemilik warteg yang ditumbur oleh tender trio sebelumnya. Dengan lihainya, Gose ngegombalin Mahmud tersebut sampai-sampai si Mahmud dan Gose berkayoan. Tapi, tiba-tiba walau Gose berhasil kabur, namun naas si Mahmud tewas di tangan suaminya sendiri, yaitu Shorty. Yang mana Shorty langsung menguburnya sambil menangis. Akibat kejadian itu, Rocket selaku adik dari Gose ditangkap oleh polisi. Dan polisi pun menggeledah rumah Gose. Daquele dia, meu pai jurou que nunca mais ia querer ver. Gose yang berniat kabur keluar kota tak sengaja bertemu Lil Dice dan Benny yang dikiranya sudah ditangkap polisi saat di motel. Tanpa basa-basi, Gose merampas uang dari Lil Dice dan kabur. Tomar no teu cu, rapaz, me dá esse dinheiro pra cá. Não fode, vou ralar peito da favela. Di sisi lain, Shorty yang membunuh istrinya pun tertangkap oleh polisi. Já morreu quando anda de polícia ali na frente. Foda-se, amigo, vambora pra algum lugar, vambora. Porra, é essa? Di sisi lainnya lagi, Shaggy yang berniat pergi keluar kota bersama pacarnya dengan cara numpang paksa mobil orang. Namun sialnya mobil tersebut malah mogok. Terpaksa Shaggy mendorong mobilnya. Namun sayangnya lagi, Shorty melihat Shaggy yang sedang dorong mobil, melaporkan ke polisi bahwa dia pelaku perampokan di motel sebelumnya. Ketegangan pun terjadi, di mana saat mesin mobil hidup, Shaggy pun tertembak. Tak perlu waktu lama, polisi berhasil melumpuhkan dan membuat Shaggy merenggang nyawa. Dan inilah akhir dari kisah Tender Trio. Rocket yang gak sengaja ngelewatin TKP tempat jenazahnya Shaggy pun melihat seorang reporter yang sedang memfoto jenazah Shaggy. Yang mana saat itulah awal mula Rocket menyukai dunia fotografi. Beberapa tahun kemudian, di mana Rocket yang sudah remaja bersama teman-temannya, mereka memutuskan jalan-jalan ke pantai. Saat di pantai, Rocket memfoto teman-temannya menggunakan kamera pertamanya yang dibeli dari hasil menabung. Yang mana saat itu pula Rocket tertarik dengan teman wanitanya yang bernama Angelica. Walaupun Angelica sudah punya pacar bernama Tiago, Rocket tetap pantang mundur untuk mendapatkan hati Angelica. Dibuktikannya saat Angelica ingin ganja.
Rocket rela membelikannya ke orang yang ia kenal bernama Blackie, meskipun itu jauh. Podia ir direto no Cafofo dos Apês e conseguir bagulho. Saat di markas Blackie, tiba-tiba Quem é? Vai levar o moleque. Quem é, mano? Vai vir. ternyata yang gedor-gedor pintu tersebut adalah Lil Dice yang sudah dewasa, yang mana sekarang Lil Dice sudah menjadi bos gangster. Lil Dice yang berubah namanya menjadi Lil Z, dan dia datang ke situ untuk merebut tempat tersebut. Scene pun flashback, di mana misteri kematian orang-orang di motel pun terungkap. Jadi, ketika Lil Dice menembak jendela motel sebagai kode ada polisi, ternyata saat itu pula Lil Dice masuk ke dalam motel tersebut dan menembak semua orang yang ada di sana. Setelah itu, Lil Dice kecil melarikan diri keluar kota. Nggak cuman itu, faktanya setelah Gose merampas uang Lil Dice di scene sebelumnya, yang mana saat Gose hendak pergi, Lil Dice pun menembaknya secara brutal. Untuk kemudian, Lil Dice menjadi sosok gangster yang sangat brutal, hingga Lil Dice dikenal sebagai penjahat yang barbar dan dihormati. Dengan semua apa yang ia raih, Lil Dice pun tak cukup puas. Ia berencana membunuh semua bandar-bandar dan bandit yang ada di sana untuk menjadi raja bandit satu-satunya. Sebelum itu, yang mana Lil Dice terlihat di sebuah tempat bersama seorang dukun. Dan dukun tersebut memberi nama baru untuk Lil Dice, yakni Lil Z, disertai sebuah kalung. Olha o cenoura. Olha o carro do cenoura, galera. E caiu matando. Antes de escurecer, ele já era dono de quase tomou boca do 15, porque o dono era o cenoura. Scene pun kembali pada Rocket yang sebelumnya akan membeli ganja. Lil Dice ingin mengambil alih markas Blackie dan membunuh Blackie. Namun untungnya dicegah oleh Benny. Sialnya, Rocket yang terjebak hampir jadi sasaran juga. Lagi-lagi Benny menahannya. Kini Lil Z pun berhasil menguasai pasar, karena semua bandit sudah ia kalahkan, kecuali Carrot, yang mana Carrot adalah teman dari Benny. Como é que é o seu nome, moleque? Busca-pé. Busca-pé. Diz pra todo mundo agora que a boca do Zapê pertence. Cala lá, moleque, sai adianta. Ai, moleque. Kembali ke Rocket yang hanya menggunakan ganja pun memutuskan membeli ke Carrot. Rocket yang berhasil membawakan Angelica ganja, akhirnya berhasil mendapatkan hatinya Angelica, yang mana saat itu Angelica sudah putus dari Tiago. Di sisi lain, Tiago mantannya Angelica terlihat sedang membeli kokain ke Blackie. Blackie yang nongkrong bersama Benny yang mulai tertarik pada penampilan Tiago, yang mana Benny mulai merubah penampilannya agar lebih kekinian. Hingga Tiago pun mengenalkan Benny pada teman-temannya, termasuk Rocket dan Angelica. Saat di sebuah pesta, terjadi sebuah ketegangan antara Lil Z dan Carrot. Geng Rans yang beranggotakan bocil-bocil sering melakukan perampokan di kota tersebut. Kejadian itu pun memicu perselisihan antara Lil Z dan Carrot, karena banyak pemilik toko yang melapor ke Lil Z selaku preman di sana. Lil Z dan anak buahnya pun mendatangi geng Rans, sontak mereka berhamburan. Namun ada dua bocil yang tersisa di sana. Vocês vão pagar pelos que fugiram, molecada. Lil Z yang gak punya hati nurani pun menyuruh anak buahnya yang masih kecil untuk menembak bocil tersebut. Setelah kejadian itu, Lil Z makin dihormati oleh penduduk dan Benny berhasil mendapatkan hati Angelica. Apa kabar Rocket? Yaps, dia makin terpuruk. Ditambah lagi saat dia bekerja di Indomaret, ada geng Rans yang maling di sana. Dan apesnya, security melihat Rocket salaman dengan salah satu anggotanya. Dan akhirnya bos Indomaret mengira Rocket ada hubungannya dengan geng Rans. Rocket yang frustasi berpikir ingin menjadi penjahat seperti Lil Z. Parecia até uma mensagem de Deus. Ganhei, mané. Yang mana Rocket dan temannya berniat nodong kernet bus yang lagi ngitung duit. Karena si kernetnya baik dan kenal sama mereka, mereka pun mengurungkan niat jahatnya.
passa aí pra baixo aí, o outro paga a passagem. Kemudian toko kue yang jadi target kejahatan Rocket selanjutnya pun gagal lagi. Karena kasirnya yang menurut mereka cantik. Dan si kasir pun malah memberikan nomor HP-nya. Benny dan Angelica yang kini makin mesra. Yang mana Angelica mengajak Benny meninggalkan kota Tuhan karena keadaannya yang menjengkelkan. Bené era gente fina demais para continuar. Sebelum meninggalkan kota Tuhan, Benny mengadakan pesta perpisahan. Saat di pesta, terlihat Lil Z yang sedikit merubah penampilannya mencoba mengajak seorang wanita buat berdansa. Você quer dançar comigo? Karena cara PDKT-nya yang barbar, Lil Z ditolak mentah-mentah. Dan ditambah lagi si wanitanya udah punya pacar. Lil Z yang bete mendatangi Benny agar mengurungkan niatnya meninggalkan geng. Tapi Benny tetap ingin meninggalkan geng dan hidup bersama Angelica. Não é piranha não, Zé. Minha mulher, mano. Gosto de tu pra caralho, Zé. Mas não dá mais pra botar na tua cabeça que eu tô indo embora, Zé. Lil Z makin bete dan emosi saat melihat wanita yang menolaknya tadi berdansa dengan pacarnya. Lalu Lil Z menodongkan senjatanya dan mempermalukan si pria dengan menyuruh pria tersebut membuka seluruh pakaiannya. Seu caralho, quer morrer, rapaz? Rebolado, negão! Vamos pular na porra! Di sisi lain, Thiago menghampiri Benny berniat menukarkan kameranya dengan sebuah koken. Awalnya Benny menolak, namun karena Angelica meminta Benny memberikan kamera itu buat Rocket, akhirnya Benny menyetujui barter tersebut. Saat kamera itu diberikan ke Rocket, terlihat Rocket yang sangat senang. Kemudian terjadi sebuah ketegangan antara Lil Z dan Benny. Lil Z yang tidak menyetujui keputusan Benny, yang memberikan kamera tersebut pada Rocket begitu saja. Di sisi lain terlihat Blackie yang diam-diam mendekati Lil Z yang sedang bertegangan dengan Benny. Tiba-tiba ternyata Blackie berniat membunuh Lil Z, namun naas, malah Benny yang terkena tembakannya. Lil Z yang ngamuk melihat Benny tewas malah menyalahkan Angelica. Di sisi lainnya lagi, Blackie yang melapor ke Carrot dan menceritakan kejadiannya bahwa dia salah sasaran. Mendengar itu semua, Carrot langsung membunuh Blackie karena Carrot merasa Benny adalah temannya. Matou o malandro mais responsa da cidade de Deus. Karena kejadian itu, Lil Z beserta anak buahnya berniat menyerang Carrot. Tapi saat di perjalanan, Lil Z bertemu wanita yang menolaknya saat di pesta, bersama pacarnya yang bernama Knockout. Galinha, bonitão. Lil Z yang gila pun menghajar Knock dan memperkaos wanita itu di hadapan Knock. Saat Lil Z melanjutkan perjalanan ke kediaman Carrot, dia menyadari kenapa dia tidak membunuh Knock. Calma aí. Por que eu não matei aquele filho? Dan mereka memutuskan balik lagi. Aí, bora voltar. Di sisi lain, Knock yang selamat dari kejadian tadi sangat syok dan trauma. Saat Lil Z di depan Knock, adiknya Knock yang keluar rumah dan menusuk Lil Z dengan pisau. Meu papo não é com você não, moleque. É com teu irmão, aquele otário. Tapi sayang, usahanya sia-sia. Lil Z pun memberondong rumah Knock dengan ratusan tembakan yang menyebabkan ayahnya Knock tewas. Vambora, pessoal. Saat Lil Z meninggalkan tempat itu, Carrot menghampiri Knock dan mengajak Knock buat membalaskan perlakuan Lil Z terhadap keluarganya. Di sisi lain, Rocket yang sekarang sudah bekerja di sebuah perusahaan media cetak, dan Rocket lebih menyukai menetap di kantornya daripada pulang ke rumah, yang mana Rocket menjadi seorang fotografer di perusahaan tersebut.
Knok yang berniat balas dendam atas kematian ayah, adik, dan pacarnya ke Lil Z, nekat menyerang Lil Z sendirian. Untungnya Lil Z sedang terluka dan gak nyerang balik ke Knok. Tu fudido num braço, eu fudido no outro. Do nada, ele chegou do nada. Cala a boca, meu irmão. Knok melakukan debutnya merampok dengan merampok sebuah bank, yang mana Knok menembak seorang satpam. Sejak kematian Benny, kini gangster di Kota Tuhan terbagi menjadi dua kubu. Kubu Lil Z dan kubu Carrot. Jadi, orang-orang yang punya dendam ke Carrot gabung ke Lil Z, dan begitu pun sebaliknya. Sejak itu pula, seringkali orang-orang menemukan mayat yang tergeletak di jalanan. Ela era o purgatório. Virou ela era o purgatório. Virou Terlihat Carrot dan rombongannya menyalakan sebuah molotov untuk kemudian menyerang geng Lil Z. Depois de ano, parecia que ninguém mais se lembrava de como. Tudo tinha começado. Vida na favela era o purgatório. Tawuran pun tak terelakkan. Knok yang sisi kemanusiaannya belum hilang, ia hendak menutup mata mayat seorang bocil. Tapi tanpa ia sadari ada satu anak buah Lil Z yang akan menembak ke arahnya. Knok yang tertembak pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Knok diwawancara dan mengatakan perang masih berlanjut. Banyak sekali orang yang menjadi korban dan kebanyakan orang yang tidak bersalah. Karena kejadian itu, wajah Knok terpampang di koran. Lil Z yang berambisi ingin masuk koran seperti Knok, gak sengaja menemukan kamera yang Benny tinggalkan. Yang mana anak buah Lil Z gak ada yang bisa pakai tuh kamera. Tiago pun memutuskan memanggil Rocket buat memfoto mereka dan mencetak fotonya. Dá custoso aqui, ó. Então leva esse dinheiro aqui, ó. Traz as fotos aí pra Foto Lil Z yang telah dicetak oleh Rocket, tanpa ia sadari, foto-foto tersebut diambil oleh teman wanitanya dan dicetaknya ke koran. Rocket yang panik pun menyadari dia akan dibunuh oleh Lil Z karena foto Lil Z terpajang besar di koran. Di sisi lain, tanpa Rocket sadari, Lil Z justru sangat bangga dan senang karena fotonya ada di koran, dan bahkan dia memborong koran tersebut. Até que os caras se tocaram com sangue de gesto, meu irmão. Scene pun berpindah pada Lil Z yang menyiapkan senjata yang banyak sekali dan juga merekrut bocil-bocil geng Rans bergabung dengan pasukannya. Ferro vai ficar na mão de vocês, mas eu quero vocês comigo. Vai mesmo jogar o ferro na nossa mão? Scene pun kembali ke scene awal, di mana Rocket yang terjebak di antara geng Lil Z dan polisi yang hendak baku tembak. Tapi karena dirasa kalah jumlah, polisi pun mundur. Lil Z yang merasa menang dan berhasil membuat polisi mundur, dia meminta Rocket untuk memfotonya lagi. Saat hendak dipoto, tiba-tiba yaps, tembakan itu berasal dari Knok dan Carrot beserta anak buahnya yang memulai peperangan. Lil Z dan Tiago yang hendak kabur dengan truk yang dibajaknya, tapi naasnya Tiago tewas ditembak oleh Knok. Viado, mané, explode ele, porra! Viado, mané, explode ele, porra! Viado, mané, explode ele, porra! Yang mirisnya lagi, Knok tewas ditembak oleh anak buahnya sendiri, yang mana dia adalah anak dari satpam yang Knok tembak saat merampok bank. Scene kembali pada Lil Z yang hendak ditangkap oleh polisi. Lil Z pun dibawa oleh polisi bersama Carrot, tapi di tengah jalan polisi melepaskan Lil Z karena mereka menerima suap $10.000 dari Lil Z. Saat polisi pergi, tiba-tiba bocil-bocil geng Rans pun mendatangi Lil Z tanpa basa-basi menembaki Lil Z secara brutal. Ataque soviético nele!
Film pun ditutup dengan Roket dan temannya yang sedang membaca koran. Berita kematian Lil Z. Dan film pun ya udah, gitu aja. Untuk rating 8,6 menurutku itu wajar karena ya emang film ini keren. Ditambah lagi ini film diangkat dari kisah nyata. Kalau kalian tonton secara utuh, di penutupnya kita diperlihatkan video wawancara Knock yang asli. Jadi aku saranin buat nontonnya secara utuh. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah apa ya pesannya ya? Oh ya, jangan jadi gangster. Saya Burhan alias Bastian pamit undur diri. Assalamualaikum.